saya persilakan. Baik, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat malam kakak-kakak. Mungkin background saya belum pakai latar hijau, jadi mungkin backgroundnya tidak terlalu. Oke Kak, jadi langsung saja kita buka. Mungkin kakak-kakak sudah terkoneksi dengan internet. Jadi di sini ada beberapa peserta yang saya lihat menggunakan Android atau HP. Jadi agak kewalahan kecuali yang bisa gunakan dua sisi pada Android-nya. Tapi bagi kakak-kakak yang gunakan laptop bisa saja langsung kita praktek. Jadi kita praktek langsung saja Kak. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah menggunakan Google Classroom. Jadi langsung saja kita izin Kak untuk share screen-nya. Silakan kakak-kakak bisa buka Google Classroom yang sudah punya atau sudah bisa. Sebentar buka browsernya. Sudah. Karisman, sudah. Siap. Baik, jadi ini contoh untuk penggunaan Google Classroom. Siapa meninggal? Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kak Nur Afni dari Wajo mungkin bisa di mute. Sebenarnya boleh mute itu. Siap. Jadi kalau ada yang begitu itu host atau co-host yang menjagai peserta yang sempat lost. Siap. Ya, terima kasih. Oke, jadi langsung saja Kak. Ini contohnya adalah kelas yang telah dibentuk oleh pelatih pendamping nanti. Jadi ini akan kita bagikan kepada peserta atau kakak-kakak yang akan bergabung dalam Google Classroom. Jadi di sini kakak-kakak bisa buka menggunakan, bisa langsung ketik linknya classroom.google. Jadi silakan bisa diketik contohnya classroom.google, maka akan diarahkan ke Google. Buka browsernya, di bagian kanan di situ ada 9 buah titik, itu adalah jendela aplikasi untuk Google. Silakan kakak klik di situ, terus geser ke bawah. Di bagian bawah akan muncul Classroom. Ini adalah aplikasi dari Google Classroom. Jadi terserah kakak mau gunakan yang mana. Mau langsung buka browser, terus pilih aplikasinya di bagian bawah, atau mau langsung tulis pada browser link classroom.google, terserah kakak. Ya, jadi intinya setelah kita buka Google Classroom, tampilannya seperti ini. Bagi yang sudah punya, kakak-kakak akan dipersilahkan memasuki Classroom. Jadi di bagian Karisman. Iya Kak. Kabek Karisman. Siap. Jadi syaratnya harus punya akun Google kan? Siap, iya Kak. Nah, berarti mungkin peserta harus punya 10
semua dulu itu. Oh iya, siap Kak. Jadi mungkin kakak-kakak harus seperti yang dikatakan Prof. Jasmal tadi, kita harus punya akun Google. Jadi kakak bisa lihat apabila buka browser bisa gunakan Mozilla atau Chrome. Di bagian kanan di sini apabila ada kita klik ada akun di situ, berarti kakak sudah punya akun. Jadi kakak-kakak mungkin harus buat akun dulu, atau kita praktekkan dulu cara membuat akun, Kak. Ya, boleh. Siap. Ya. Jadi apabila kakak membuka browser, terus yang muncul di situ adalah login seperti ini berarti kakak belum punya atau belum masuk menggunakan akun di Google. Seperti ini tampilannya. Ya, jadi silakan kakak pilih login di situ. Maka akan diarahkan ke jendela akun. Apabila kakak sudah menggunakan akun, sudah punya akun, pasti akan diarahkan pilih akun yang akan digunakan. Contohnya di sini saya gunakan akun. Jadi, tapi kalau kakak belum punya, bisa membuat dulu akun. Akan muncul notifikasi di bawahnya buat akun. Ya, jadi di sini bagi yang punya, tapi rata-rata yang punya Android pasti sudah punya akun. Perbedaannya mungkin ada yang gunakan akun Yahoo atau akun di Google. Jadi langsung saja Kak, kita pilih salah satu akun di situ atau pilih akunnya, terus masukkan sandinya. Kita lanjut. Jadi di sini sudah berubah dari login menjadi gambar profilnya. Ya, seperti ini. Jadi kakak sudah bisa atau sudah bisa menggunakan aplikasi pada Google. Contohnya kita pilih Google Classroom. Oke, contohnya seperti ini. Kita keluar dulu Kak. Saya gunakan Oke, jadi ini Kak contohnya. Jadi di bagian atas ada tanda tambah untuk kakak-kakak bergabung pada Google Classroom yang telah dibuat oleh pendamping. Jadi intinya di sini Kak, intinya di sini tanda tambah inilah yang fokusnya. Bisa diklik kakak di situ. Kalau kakak ingin bergabung ke kelas, tentunya ini akan diberikan kakak bergabung ke kelas, atau bisa kakak membuat tas. Contohnya mungkin kakak buat kelas sesama teman-teman kelasnya. Ini bisa untuk membuat kelas. Tapi intinya kita pelajari saja dulu Kak untuk gabung ke kelas. Ya, jadi kita pilih gabung ke kelas. Selanjutnya kita masukkan kode kelas. Ini ibaratnya kode ID pada Zoom. Ini yang akan kita masukkan untuk bergabung pada kelas yang dibuat oleh pelatih pendamping. Contohnya di sini kakak akan diberikan kode kelas. Itu kalau bacanya nih, lang di HP juga juga.
Kak jaringannya agak lambat. Nah, seperti ini Kak. Jadi Kakak akan diberi kode kelas oleh pelatih pendamping seperti ini. Bisa saja kode kelasnya gabung antara huruf dengan nomor. Nah, jadi ini contohnya kita copy. Ini kita copy, salin, dan kita akan masukkan ke yang tanda tambah tadi. Contohnya kita akan bergabung di sini, pilih tanda tambah, pilih gabung ke kelas, terus ini Kakak bisa tempel copy paste saja atau bisa ketik langsung, terserah. Maksudnya kita pilih gabung. Tolong diulang kodenya, Kak. Oke, jadi mungkin bisa kita langsung masuk ke kelas yang pelatih pendamping, Ya, Kak? dites. Kak Risman, Siap. izinkan Risman bisa langsung praktek seperti saran tadi kalau beliau bicara. Jadi ajak peserta malam ini untuk bergabung di ruang tersebut, di kelas tersebut. Silakan, Siap, Kak. Kelas dicoba gitu. Iya, Kak. Tes. Kode kelasnya. Jadi saya buat kelas yang baru saja, Kak. Dibuat kelas uji Kelas. coba, jadi kita masuk semua di sana. Siap. Contohnya copy deh. Coba. Oke, Kak, jadi ini kelas yang saya buat. Saya akan berikan kodenya. Bisa mungkin disebar ke grup peserta, Kak, kodenya. Atau bisa langsung Di peserta klik saja, di chat juga boleh, biar kita copy dari Siap. sini. Ya, Kak, ini saya sudah bagikan di grup ya, Kak. Jadi silakan Kakak masuk menggunakan yang tadi tombol ada tanda tambah di bagian atas. Menggunakan kode ini. Contohnya tadi Saya tidak terbaca kodenya, Kak. Ini, Kak. Ini, Kak, kodenya. Saya sudah bergabung, Kak Risman. Siap. Jadi silakan Kakak pilih tanda tambah. Ulang, Kak, kodenya dulu. Ini, Kak. Sudah ada satu. Saya cek dulu kelasnya, Kak. Sudah ada 11 yang masuk. Baru langsung bisa dipraktekkan sih. Bisa dipakai HP, Pak. Tidak, kan ini kan tanya praktek. Iya. Jadi kan tahu itu jadi langsung pakai mesin. Bisa pakai HP.
Ini Kak sudah ada Kak Yaser, Kak Amran dari Bone, Kak John, Gini Kak Pak sekarang. Kak Arafa Dilham, Kak Supriyadi. Ini sudah masuk Kak? Oke, jadi ada 18 siswa yang telah bergabung. Saya tidak bisa ya. Coba cek Aryani Umri Kak sudah bergabung. Aryani Umri. Sudah Kak? Alhamdulillah ya, makasih Kak. Siap. Terima kasih. Pak Nuran. Pak Nusar. Ini menuju polisi dari keluarga Mayan. Di Mulo. Meninggal kah? Iya. Di mana tugas? Oke Kak, jadi lanjut saja. Silakan Kakak, contohnya di sini yang perlu Kakak perhatikan, di sini ada menu forum. Forum ini adalah bisa saja guru atau yang berfungsi sebagai pelatih pada kelas ini memberikan informasi melalui chat. Bisa saja Kakak gunakan untuk berdiskusi dengan teman-teman. Sedangkan di sini ada menu tugas kelas. Jadi setelah forum, jadi ini Kak di sini kayak di WA kita bisa chatting. Bisa chatting di sini, bisa diskusi. Selanjutnya yang paling penting kakak-kakak perhatikan adalah di menu tugas kelas pada bagian atas sini. Ya, jadi bagi guru atau yang punya kelas akan membuatkan, contohnya akan membuatkan tugas. Di sini saya akan coba buat tugas resume hari pertama. Oke, contohnya di sini judulnya adalah dinamika kelompok. Kita akan membuat tentang dinamika kelompok. Resume minimal 400 kata. Jadi di sini ada petunjuknya Kak. Ya, jadi bisa saja saya beri batas waktu. Jadi contohnya di sini kita akan buat. Jadi kakak akan melihat pada menu tugas, silakan kakak buka pada menu tugas kelas. Sudah dilihat Kak tugasnya? Bagi yang tidak lihat tugasnya bisa di-refresh dulu Kak. Di bagian atas ada tanda melengkung, itu refresh. Tapi pasti rata-rata sudah melihat resume atau tugas yang diberikan. Buatlah resume minimal 50 kata dalam bentuk dokumen, gitu ya? Ya, iya Kak. Silakan diklik Kak tugasnya. Oke, terus add. Klik. Terus lihat tugas. Lihat tugas. Ya. Jadi di sini untuk pelatih pendamping akan melihat siapa-siapa yang telah menyerahkan tugasnya. Jadi di sini sudah 27 orang yang telah melihat tugas.
Oke Kak, jadi silakan Kakak yang akan membuat atau mengirim tugas. Jadi silakan Kakak yang akan mengirim tugas. Di situ ada bentuk penyerahan tugas Kak. Saya akan coba buat. Oke Kak, jadi saya coba masuk juga di kelas yang sama seperti Kakak. Jadi di sini tugas resume kita buka. Jadi di sini versi bahasa Inggrisnya Kak. Di sini ada tanda tambah tugas, tambahkan. Ya, silakan Kakak tambahkan. Kalau Kakak akan mengambil file di sini, bisa saja Kakak mengambil dari drive-nya atau mungkin tugasnya dalam bentuk link dari YouTube, link YouTube-nya, atau langsung ambil file. Bisa saja Kakak langsung buat juga di Google Doc di sini, tapi mungkin Kakak rata-rata akan membuatnya di komputer. Jadi kita pilih, silakan Kakak ambil, pilih tambahkan, di sini pilih file. Bisa Kak? Kita pilih tambahkan, terus pilih file, maka akan diarahkan pada jendela di komputernya. Jadi sisa Kakak pilih filenya pada komputer. Contohnya di sini saya ambil salah satu file dalam bentuk Word sesuai dengan perintahnya. Kita pilih open. Maka di sini datanya sudah, filenya sudah masuk. Sisa kita upload. Kita tunggu. Oke, yang paling penting Kakak perhatikan di sini istilahnya ada yang masuk setengah. Ya. Jadi ini filenya sudah masuk. Ya, bisa saja Kakak tarik kembali. Jadi bisa saja Kakak setelah dikirim itu akan bisa mungkin ada yang perlu diperbaiki, Kakak bisa tarik kembali. Jadi contohnya di sini kita akan melihat sudah ada 2 siswa yang telah menyerahkan. Bisa dilihat Kak, siapa itu? Ini Kak Yasser sama Kak Budi telah menyerahkan. Jadi di sini sisa dikontrol saja siapa dari 29 baru 2 yang menyerahkan. Maka otomatis Kakak akan contohnya yang pembuat kelas itu akan melihat di sini yang telah menyerahkan baru 2 orang. Yang ditugaskan itu sisanya ke bawah. Ini nilainya belum muncul. Tadi skornya skor maksimal 100. Ya, contohnya di sini silakan Kakak buat. Ya sudah cukup 3 orang. Kirim ini Kak. Sudah 2 orang yang menyerahkan. Ini ada tandanya Kak, diserahkan. Yang lain itu baru ditugaskan semua. Baru 3 orang yang telah mengirim.
bisa dikirim lagi Kak? Coba dilihat Kak. Ini ada minta unsubmit. Iya, silakan submit Kak. Sudah ada 7 orang yang kirim. Jadi Coba di sini, Kak. coba Kak dilihat punya saya Kak. Aisyah Kak, saya belum ganti itunya. Saya belum edit namanya. yang sudah menyerahkan Fitriana, Yasser, Amran, Kak Arafa, Kak Yasir, Kak Aisyah Sulsel. Oke, sudah masuk Kak. Terima kasih. Kak Abigi, Oke. Kak Jasmal, Kak Budi. Ini Kak. Langsung saja Kak, saya kasih nilai Kak ya. Ya. Supaya bisa dilihat nilainya. Contohnya Kak Fitria 100. 100 mana? Oke. Kakak-kakak yang pakai laptop, ayo dong usahakan kakak bergabung dan memberikan tugas supaya langsung kita praktek kakak. Silakan. Jadi intinya di sini Kak, bagaimana kakak mengirim dan bagaimana kakak melihat nilainya. Oke Kak, sisa ada beberapa yang belum. Tugas di mana bisa lihat tugasnya Kak? Sebentar Kak, sebentar. Oh, siap. Di bagian coba Kak tugas kelas kita lihat di sudut kanan atas. Tapi di sini saya belum kirim semua. Saya belum kembalikan istilahnya. Oke, sudah tidak ada yang mengirim lagi, saya kembalikan. Oke, di sini nilainya semua. Ada notifikasi, saya kembalikan. Oke, semuanya. Silakan kakak-kakak lihat di tugas kelas. Di bagian atas itu Kak ada nilai. Yang di bagian atas itu kasih lihat forum tugas kelas dengan anggota itu. Iya. Ibunya aku Kak tuh yang tampil itu stream, Crashworld dengan people. Coba Kak, saya perlihatkan contohnya saya. Di sini saya punya akun juga yang bertindak sebagai siswa. Coba Kak, yang siswa. Coba di kelas Kak. View. Ini kan? Sorry. Ya, hanya begitu. Di bagian atas pada waktu kakak masuk di tugas kelas Kak, ada di bagian atas di sini. Hanya 3, stream, kemudian classwork, kemudian people, kemudian kelas KPD. Iya. Hanya ada 3 kan kalau jadi siswa ini, terus nggak kelihatan. Gimana ceritanya? Saya tidak terbiasa menggunakan Classroom, saya punya LMS.
Coba kakak buka di tugas kelasnya, Kak. Dapat 100. Ya, itu nilainya, Kak. Itu nilainya yang telah Tugas kelas diberikan tadi. Saya buka, bisa lihat tugas Anda, kemudian Iya, lihat. kalender dengan folder drive kelas. Di bagian atas itu, Kak, di situ sudah muncul nilainya. Kak Arisman, Siap, Kak. Tabe, jadi yang ingin dipastikan saja malam ini adalah teman-teman peserta KPD dia paham cara mengirim tugasnya ke kelas yang diinginkan, kemudian dia tahu bahwa tugasnya sudah terkirim. Iya, Kak. Soalan nilai bisa jadi itu kan nanti kesepakatan pelatih, karena bisa jadi ada peserta tidak mau kelihatan nilainya, ada juga peserta langsung melihat nilainya. Jadi kami nanti para pelatih akan diskusi mengenai itu. Tapi sekali lagi saya mohon Kak Arisman, pastikan kakak-kakak peserta pada malam ini insya Allah semoga paling tidak ada 50% paham tentang bagaimana cara mengirim tugas dan dia tahu bahwa tugasnya telah terkirim ke pelatih pendampingnya. Itu Kak. Mohon di Siap, Kak. Jadi intinya tadi, Kak, kita tetap Kak, siap Kak. Apa dijelaskan ini? Oh Kak, tentang penugasan Kak. Jadi ketika daring nanti kan mereka belajar ada tugas yang diberikan misalkan. Jadi kita pakai sistem paperless. Jadi tugas dikumpul menggunakan aplikasi Google yang sudah umum, namanya aplikasi Google Classroom. Nggak bisa lewat handphone. Sebenarnya bisa, akan ada aplikasinya Kak. Ada aplikasi di handphone itu Kak Tabe. Ada tadi Tabe Kak yang saya tadi kirim di grup Kak menggunakan aplikasi itu. Ada aplikasinya di Google juga Kak. Ya, ini malam ini Kak baru dicoba teman-teman menggunakan laptop Kak, belum disinggung tentang bagaimana kalau menggunakan HP. Oh itu kita bingung, kita pakai handphone ini dalam perjalanan. Kak. Rumah langke saja Kak. Paling kita bingung Kak. Rumah langke. Kak Risman, Andi dulu yang tadi, nanti sekilas akan diinfokan tentang menggunakan HP-nya karena diaplikasikan. Kak Risman lanjut. Iya Kak. Jadi intinya yang penting di sini adalah di menu tugas kelas. Ya, jadi pasti utamanya yang proses pengiriman tadi itu Kak, di proses pengiriman di situ setelah diserahkan itu bisa ditarik kembali. Jadi jangan sampai sudah dikirim terus ditarik kembali. Itu pasti untuk yang di ruang penugasan itu akan tertarik kembali, maka akan hilang. Itu. Mana caranya Kak? Mana? Contohnya di sini Kak? Ini saya. Mana tuh? Itu kan guru ya. Ya. Jadi contohnya di sini Kak yang telah ini Kak. Ini resubmit kalau bahasa yang gunakan Google yang bahasa Inggris. Ini bisa ditarik kembali Kak. Ya. Terus kalau mau dimasukkan lagi pasti pilih seperti yang tadi, kita tambahkan lagi. Gitu Kak. Jadi intinya seperti itu. Contohnya saya tambahkan apabila kakak mau tambahkan file lagi sama yang tadi. Di sini kita upload. Yep. Oh. Ini bisa kirim langsung 2 file. Oke Kak? Ya.
Jadi intinya seperti itu Kak, proses pengiriman silakan buka tugas dulu Kak, terus pilih tugasnya, lihat tugas, dan kita akan tambahkan. Punya saya tidak 4 ya. Pilihannya di atas. Iya Kak? Kenapa Kak? Kendalanya di mana Kak? Halo Kak. Jadi mungkin bisa yang terkendala bisa ditanyakan langsung. Saya cara gabung di Jadi ini adalah contoh dalam bahasa Indonesianya Kak, yang gunakan Google dalam bahasa Indonesia. Lihat tugas, terus tambah atau buat, kita mau ambil dalam bentuk file di laptopnya atau di Google Drive. Selanjutnya kita pilih file, filenya, open, dan upload. Ya. Kak, coba dulu lihat Aryani Umri Kak, masuk enggak tugasnya? Aryani Umri. Baru-baru Kak kita kirim. Ada jika cuman sempat kehilang signalku. Iya, yang sudah masuk itu yang belum saya beri nilai. Ada Taufik Kak masuk nih. Ada di sini Kak, nama tak? Iya, ada saya lihat. Ini Kak. Iya, terima kasih Kak. Siap. Tanya Kak. Ada yang tugasku Kak? Atas nama siapa Kak? Taufik. Kak Taufik. Taufik, iya Kak, tapi belum saya kasih nilai, coba baru dilihat Kak. Coba beden Kak, Aryani Umri, coba kasih nilai Kak. Sudah nih Kak, sisa ku kirim, tunggu saya serahkan Kak. Oh iya, oke. Thank you Kak, makasih. Kak Risman. Siap Kak. Kembali lagi. Ini kira-kira laptopnya lagi bermasalah atau apa ini? Sampai dari tadi kode itu tidak bisa masuk, tidak bisa gabung. Kodenya sudah cocok Kak, yang di huruf semua toh? Iya. Huruf semua Ji. Huruf kecil Kak. Iya, huruf kecil semua Kak. Nov PNIO kan? Dulu Kak. Iya, huruf kecil semua. Tapi 2 laptop yang saya pakai ini tidak ada yang bisa masuk. Siapa tahu nanti ada peserta yang seperti ini. Siap. Iya, saya ini. Laptop ketiga itu bisa. Jadi Kakak tadi saya sudah kirimkan nilainya. Kira-kira apa masalahnya ya? Di mana dia punya problem? Ya. Ya, di sini bisa saja Kak. Di depan mana maksudnya Kakak? Sebelum di depan sebelum tidak ada diam yang terdepan Kakak. Coba kita spasi Kak. Coba kita langsung copy Kak, tindis tekan lama ini di kodenya di sini di WA. Tindis tekan lama itu Kak akan muncul copy atau salin. Oh, yang di WA ya? Iya Kak. Oke, coba saya cek. Satu kelompok bagi kita Kak supaya lancar Kak. Ini case-nya tadi malaman.
Sudah Kak? Oh, yang di WA. Iya, yang di WA. Tindis tekan lama, maka akan muncul itu di bagian atasnya tulisan salin atau kopi. Nah, itu kita tekan Tindis lagi. tekan lama. Tindis tekan lama yang ini tulisannya kodenya. Ingat gitu kan Sina, tindis bertekan lama. Wah, enak itu. Waduh, Rob. Oke Kak, sudah tersalin? Ntar mana itu tadi nomornya yang kita kirim itu Kak Ima di grup toh? Iya. Saya blog toh, baru Bisa Kak. baru tindis tekan lama. Iya bisa, iya langsung bisa saja langsung ditindis tanpa di blok, maka akan terblok sendiri tuh Kak. Sudah muncul salinnya Kak? Bisa gimana ya? Klik kanan atau apa? Klik kiri. Di mana? Di tanda panah atau di mana? Sudah Kak, tindis lama ini, tekan lama ini. Yang mana? Ini yang tulisannya ini Kak, yang kode ya. Iya, ada. Ini saya kirim. Ada yang muncul salin Kak? Di atasnya itu tulisan? Tidak ada. Langsung maki saja Kak Anu. Langsung maki coba. Iya. Bisa jadi kopi kalau bisa jadi kopi. Bisa aku kopi. Tapi kenapa dia begitu tadi? Tidak bisa masuk Kak? Besar. Iya. Oh. Sama problem Novnio. Tetap dia kode kelas Novnio di bawah itu kode tidak valid. Pastikan bahwa Anda memasukkan kode yang benar. It is not valid. What's the problem? Coba Ki, kan setelah dibuka ini pakai laptop Kak ta? Coba join kelas. Sudah. Yang plus itu? Iya. Dex, coba hapus Ki di situ, siapa tahu ada spasinya Kak. Tidak ada, say. Tidak ada ini. Tidak ada spasi-spasi di sini. Pokoknya dia yang terdepan ini kursor. Kenapa bisa Kak nih? Iya, kira-kira kenapa? Dan dua laptop saya yang seperti itu sama problemnya. Tidak ada yang mau masuk, semua mengatakan kode tidak valid. Pastikan bahwa Anda memasukkan kode yang benar. Ini sudah sampai diketika dalam kondisi huruf besar. Tidak. Caps lock-nya coba. Tidak ada. Huruf kecil gini Kak. Ini tadi juga yang habis saya copy dari WA, baru saya paste ke sini. Tunggu saya ke rumah bawa ke laptop. Ya mana. Enaknya. Sedap. Kalau saya sudah masuk ya tugasnya. Sudah dicoba-coba. Alhamdulillah yang berhasil. Oke Kak, jadi coba lagi laptop yang izin Kak Kamsina mungkin sebentar kita buat pokoknya kita yang yang baru Kak. Ya, akhirnya. Oke, silakan Kakak yang lanjut telah yang izin Kak, bisa dicek Kak apa saya sudah berhasil ini? Kak Kasma. Kak Kasma. Prof Kasma. Kasmawati. Kak Kasmawati. Tadi ada file dikirim. Oh, sudah dikirim Kak? Berarti saya cek di yang telah mendapatkan nilai, yang telah saya kasih ada nilai. di bawah nih nama saya. Yang di sini Kak? Di sini nama tak? Ada. Caca.
Saya ikut dulu. Oh ini Andi Kasma Kak? Iya, iya. Iya sudah ada mini lete itu 100. Oh Dia iya. pakai di tugas. Iya. Yang penting sudah tahu. Mudah-mudahan tidak lupa lagi. Iya. Yang belum menyetor itu ini Kak Arni, Kak Burhan, Kak Mihdar, Kak Muhammad Rusli, Kak Waisa, Kak 121. Si bikin tugas kodong Kak itu, tunggu maki. Kena ketik. Baru diketik tahu. Saya ke Iman, ke Idrus. Maksudnya nuku. Tidak bisa karena pakai HP juga. Apa tuh masuk Kak? Iya, panas lagi kalau bicara. Masukkan tugas. Terus ini baru dikasih nilai Kak. Oh, iya. Ada yang masuk tugas Kak. Nah, 1000 Kak. Ya. Oke. Oke Kak. Ya, berhasil. Ya Kak. Sudah masuk itu Kak. Nilai tak. Jadi sisa 2 orang. Sisa yang ditugaskan 1, 2. Tidak bisa saya Kak, karena pakai HP Kak. Bisa itu Kak. Hah? Bisa jika itu biar pakai HP. Tapi file tidak ada foto bisa dikirim. Biar Kak, yang penting ada kita kirim file terserah apa. Ya, Oh bisa. itu saja. Yang penting Iya. Kan di sini bisa dikomentari Kak. Contohnya ini Kak Burhan. Contohnya lain dari yang lain dia kirim bisa dikomentari khusus untuk Kak Burhan. Nanti file tak. Jadi di situ Kak bisa diganti file tak, kita tarik kembali tugas yang telah diserahkan. Atau bisa juga ditambah Kak. Kak, maksudnya itu file ditarik kembali. Yang diserahkan Kak. Iya. Maksudnya diperbaiki Kak. Kemudian ditarik kembali itu dengan alasan apa? Contohnya kalau belum diperiksa Kak, tidak maksudnya Kak bisa kita perbaiki kembali. Oh Gitu. iya Kak ya. Terima kasih. Iya Kak. Kalau belum diperiksa. Iya Kak iya. Oke Kak, sudah bisa. Yang jelasnya Kak intinya di sini adalah Kakak harus temukan yang tugas. Jangan sampai tidak didapai tugasnya. Jadi silakan klik. Contohnya pada waktu kita buka Google Classroom, silakan di sini pilih Kak kelasnya. Contohnya seperti ini. Contohnya kelasnya seperti ini Kak. Ada 2 kelas di sini. Kita pilih. Silakan diklik pada judulnya. Pada judulnya di sini kita klik, maka akan diarahkan pada menu kelas. Itu Kak, kalau ini bisa closing masuk lagi. Bisa Kak. Mau coba. Maksudnya Kak keluar dari. Kita kan anggaplah ini selesai materi. Iya Kak. Nah, besok kita masuk. Nah, berarti ini sekarang sudah sore. Sekarang Iya, kita closing. Nah, kita coba masuk lagi gitu maksudnya. Langsung di closing saja. Keluar. Pengajarnya tidak perlu keluar, guru pesertanya saja yang keluar. Untuk itu baru gitu. Anggaplah hari kedua sekarang. Iya Kak. Berarti kita keluar dulu toh. Maksudnya keluar dari Classroom. Mulai lagi membuka Kak. Iya, mau mulai lagi masuk di Google Classroom. Iya Kak. Tapi kita tidak keluar dari Zoom gitu maksudnya. Kalau pematerinya Kak Risma ya enggak usah keluar, Iya. yang peserta dulu
cek keluar dulu, terus masuk lagi. Itu Mulai dari awal Kak Risman. Ya. Dari awal lagi Kak. Jadi kita Siap. ini peserta keluar dulu dari Google Classroom. Siap Kak, siap. Begitu maksudnya. Masih di masih. Iya. Iya tidak keluar Mika. Maksudnya Maksud saya di close dulu ini kelas. Kita tidak keluar dari grup, tetapi kita mau lagi Kak. Yang ditutup. Oke Kak, saya tutup maksudnya lagi Kak. browsernya Kak ditutup. Siap. Iya. Siap, saya closing Kak Di. Anggaplah pelajaran hari ini kita kembali seperti ini. Iya Kak. Sudah terkirim, aktivitas sudah tidak ada Kak. Kita Kak. tutup, anggaplah kita tutup kelasnya, tutup semua. Ya, besok lagi. Anggaplah seperti ini. Ya, seperti ini Kak maksudnya. Ya. Siap. Buka lagi kelas Kak. Sekarang silakan. Kak Risman mengarahkan lagi, ayo sekarang masuk lagi di itu karena kita mau mengupload data gitu maksudnya. Siap. Kelas kedua. Iya. Siap Kak. Jadi anggaplah seperti ini, silakan buka lagi browsernya Kak. Ini jadi pasti jendelanya seperti ini Kak toh? Ya. Oke, silakan masuk kembali di aplikasinya. Tadi ada 2 langkah Kak. Di aplikasinya kita bisa ketik langsung classroom.google. classroom.google.com. Oke Kak, kita enter. Ya, akan muncul ke ruang Google Classroom. Bisa juga Kak, kita pilih. Saya Oke, seperti ini kita pilih di aplikasinya Google. Di bagian atas ada 9 buah titik. Ini adalah aplikasinya. Jendela aplikasi Google. Kita pilih Classroom. Oke, itu langkah kedua Kak. Ya, maka akan diarahkan ke kelas. Apabila sudah seperti ini, kakak sisa pilih atau buka kelasnya, kelas yang akan dimasuki. Silakan klik di judul. Contohnya seperti ini. Maka kakak akan masuk ke ruang kelas. Kembali seperti semula, ada forum, ada tugas kelas. Jadi kakak bisa melihat juga siapa-siapa anggotanya di sini. Oke Kak, mau dikasih tugas lagi Kak? Kak Risman. Siap Kak. Risman dan kakak yang lain. Mohon saya ingin informasi. Teman-teman bisa mute. Nggak enak kalau saya langsung call. Baik, Kak sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Risman atas sharing knowledge-nya kepada kita semua. Mengingat ini sudah pukul 10.00, jam 22.07, kami ingin sampaikan pada kita semuanya, ini merupakan upaya kita kakak sekalian agar memudahkan pengumpulan tugas. Seperti tadi ada pertanyaan dari Kak Rahmansa, bisakah kita menggunakan HP di Android kita? Bisa. Di Android kita kakak sekalian, silakan di Play Store kita. Kalau kakak klik Google Classroom,
langsung muncul gambar Google Classroom seperti di Google yang diperlihatkan oleh Karisman tadi. Kalau kakak ikuti klik itu langsung terbuka, langsung diarahkan ke gabung kelas. Jadi menurut saya insya Allah penjelasan Karisman tadi itu kita akan pahami, dan kesempatan untuk memahami itu banyak waktu kok Kak. Malam ini alhamdulillah bisa, kakak bisa buka di YouTube, bisa juga untuk nonton barang 10 menit, 5 menit, kita lihat lagi penjelasannya. Artinya kakak sekalian, ini upaya kami untuk membantu teman-teman pelatih pendamping mengumpulkan tugas kakakku semuanya. Tetapi ketika ada kendala, yang pasti ada solusi kakak. Tenang Miki, ada solusi. Tetapi jangan Miki berpikir untuk mengirim tugas tak melalui JNE, tidak akan diterima itu Kak. Tidak ada tugas dalam bentuk hard copy. Misalnya kakak mau kirim lewat JNE, Kak ini tugas pertama kali lewat JNE atau lewat pos, tidak diterima Kak. Kakak wajib mengirimnya lewat sistem paperless ini, lewat file. Tapi kakak izin, kami dari pelatih pendamping sudah ada kok alternatif paling terakhir jika kemungkinan kakak ada masalah. Apa paling sederhana itu sebenarnya? Ya paling sederhana ya kita kembali ke WA sesungguhnya. WA itu nanti kakak akan masuk di WA dengan pelatih pendampingnya. Di situ kakak akan komunikasi lewat chat, kirim tugas lewat aplikasi Google Classroom. Tapi ketika ada masalah, yakin Kak pasti ada solusi. Dan solusi itu kita harapkan tidak memberatkan kakakku semuanya, pasti. Ketika kakak belajar nanti, kami mengharapkan kakak menggunakan laptopnya ini, kakak. Tapi kakak juga bisa dibantu oleh HP-nya, oleh HP Android-nya, bisa kok. Jadi misalnya kakak bermasalah di laptop, tiba-tiba kakak mau pindah ke HP, boleh, tapi rename-nya harus sama dengan di laptop. Itu contoh katakanlah semacam safety first, kemungkinan yang akan terjadi, safety briefing-nya bagaimana. Ketika kakak misalkan tadi ada contoh teman-teman langsung komunikasi aja kepada hostnya Kak atau moderator bahwa kakak misalkan lagi tidak mampu sinyalnya, misalnya kami kan mengharapkan kakak videonya dimunculkan, kelihatan gambarnya kakak. Tapi kalau kakak mengatakan oh tidak bisa ini pakai video karena sinyalnya terganggu, bisa jadi kakak mungkin beralih dulu ke mute video sebentar, baru kembali lagi. Artinya kami harapkan gambarnya kakak kelihatan. Tapi kalau misalkan ketika itu harus darurat masuk ke mute video, ya bisa jadi kita maafkan barangkali Kak. Tapi komunikasi dulu dengan moderator atau hostnya bahwa misalnya tadi ada informasi, dicontohkan tadi oleh Kak Lumu, bahwasanya izin ke belakang. Saya sempat lihat di chat. Udah kembali, teman yang lain ada melapor sudah kembali. Itu contoh komunikasi menurut saya yang bagus kita bangun di informasi lewat ini. Insya Allah memang salah satu tugasnya moderator, host membaca ini apa yang dimunculkan. Kan bisa jadi kakak tidak sempat angkat tangan, raise hand, tidak sempat, tapi di chatnya akan muncul kakakku sekalian. Seulang kembali kakak izin cuma menguatkan bahwa tugas-tugas kakak selama 6 hari tanggal 18 sampai 23 itu ya kita menerimanya dalam bentuk paperless, kirim ke Google Classroom, dan insya Allah Google Classroom ini saya yakin tadi ada baru pertama kali membuka langsung bisa gabung, langsung bisa kirim tugas. Itu artinya kakak langsung familiar kan, berarti ini bisa. Saya yakin bisa, karena konsepnya ketika kakak punya HP Android, seperti ada akun tak. Ketika ada akun tak, umumnya orang menggunakan akun google.com. Artinya pakai Google punya. Artinya saya yakin ya bisa. Yang pakai Yahoo misalkan atau yang lainnya bisa jadi